Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum siswa kelas 11 MIPA. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Jenis-jenis perubahan entalpi standar merupakan materi dari kompetensi dasar 3-4, yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kemudian kompetensi dasar praktiknya adalah menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami jenis-jenis perubahan entalpi standar dan menuliskan persamaan termokimianya. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan perubahan entalpi standar. Jadi, setelah kita belajar tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar, maka kamu bisa memahami apa itu jenis-jenis perubahan entalpi standar dan menuliskan persamaan termokimianya, serta menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi standar. Sebelum kita membahas tentang perubahan entalpi standar, kita mengulang sebentar tentang apa itu perubahan entalpi reaksi. Nah, pada kesempatan terdahulu dijelaskan bahwa besarnya perubahan entalpi suatu reaksi itu tergantung pada beberapa faktor eksternal, faktor luar. Karena itu, besarnya delta H suatu reaksi itu merupakan suatu fungsi keadaan. Jadi, fungsi keadaan adalah suatu harga yang besarnya tergantung pada faktor eksternal atau pada keadaan. Faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi harga delta H suatu reaksi adalah yang pertama tentu saja adalah jumlah zat yang bereaksi. Kalau jumlah zat yang bereaksi 1 mol, maka harga delta H reaksinya akan berbeda. Kalau zat yang bereaksi misalnya 5 mol. Atau cuma seperempat mol. Nah, jadi berapa delta H reaksi? Yang pertama, harganya tergantung pada jumlah zat yang bereaksi. Kemudian yang kedua, tergantung pada fasa zat yang bereaksi. Jadi kalau fasa zat yang bereaksi cair, itu tidak akan sama delta H reaksinya dengan kalau yang bereaksi berfasa padat. Kemudian, selain tergantung pada jumlah dan wujud zat yang bereaksi, harga delta H reaksi juga tergantung pada pressure, tekanan, dan suhu. Jadi kalau reaksi berlangsung pada suhu misalnya 50 derajat, akan berbeda harga delta H-nya kalau reaksi berlangsung pada suhu 30 derajat misalnya. Demikian juga kalau tekanannya berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi standar, lambangnya adalah 0, 0 itu menunjukkan keadaan standar, adalah besarnya perubahan entalpi suatu reaksi yang diukur pada keadaan standar. Apa yang dimaksud dengan keadaan standar adalah pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi harus memenuhi dua-duanya. Suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah,
Kadang beberapa literatur menyebutkan suhunya dalam derajat Kelvin, maka karena 0 derajat Celcius sama dengan 273 derajat Kelvin, maka 25 derajat Celcius kalau dinyatakan dengan Kelvin adalah 298 Kelvin. Jadi, delta reaksi standar kalau diukur pada 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Nah, apa saja jenis-jenis perubahan entalpi standar? Itu banyak, tapi yang di sini kita akan pelajari, kita akan mengenal 5 jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama adalah perubahan entalpi standar pembentukan atau formation. Maka lambangnya adalah delta HF0, di mana 0 ini menunjukkan keadaan standar. Kemudian yang kedua adalah perubahan entalpi peruraian standar. Lambangnya adalah delta HD0. D adalah decomposition atau kadang juga beberapa literatur menyebutnya disosiasi peruraian. Kemudian perubahan entalpi standar yang ketiga adalah perubahan entalpi standar pembakaran. Lambangnya adalah delta HC0. C dari kata combustion, pembakaran. Kemudian yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi standar, N-neutralization, yaitu menetralisir sifat asam atau sifat basa menjadi netral. Kemudian yang kelima adalah perubahan entalpi standar pelarutan. Lambangnya adalah delta H Sol 0, Sol dari kata solvation, atau bisa juga solution atau larutan. Karena ada perubahan entalpi standar, misalnya sublimasi, maka lambangnya delta H sub 0 dari kata sublimasi. Nah, perubahan entalpi standar ini biasanya dinyatakan untuk membentuk 1 mol zat untuk delta H pembentukan. Kalau peruraian, maka untuk menguraikan 1 mol zat. Pembakaran didefinisikan untuk membakar 1 mol zat. Begitu juga untuk delta H dari netralisasi standar, kemudian delta H dari pelarutan standar. Maka harga delta H R standar disebut juga dengan entalpi molar standar. Karena biasanya didefinisikan untuk 1 mol zat, besarnya delta H reaksi untuk 1 mol zat pada keadaan delta H reaksi standar yang pertama adalah delta HF0 atau delta H pembentukan standar. Delta H pembentukan standar menyatakan besarnya perubahan entalpi untuk membentuk 1 mol zat dari unsur-unsur pembentuknya diukur pada keadaan standar. Artinya diukur pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, besarnya harga delta HF0 itu didapat dari percobaan. Maka harganya sudah tertentu. Dan biasanya pada buku cetak kimia kelas 11 itu dilampirkan di halaman terakhir. Bisa kamu lihat. Kemudian, inilah dia sebagian antara lain dari tabel delta H pembentukan standar, yaitu diukur pada, di sini dinyatakan dalam Kelvin, 298 Kelvin. Nah, terlihat di sini bahwa besarnya delta H pembentukan zat itu bisa negatif, artinya reaksinya eksoterm, bisa juga positif, artinya reaksinya endoterm. Itu fakta yang pertama. Kemudian yang kedua,
bahwa tadi dikatakan bahwa besarnya perubahan entalpi reaksi itu merupakan suatu fungsi keadaan. Nah, di sini fasa yang berbeda akan menghasilkan delta H reaksi yang berbeda. Contohnya, untuk membentuk 1 mol air cair liquid pada keadaan standar itu dilepaskan energi 285,8 kJ per mol. Tapi untuk membentuk 1 mol air gas atau uap air pada keadaan standar itu dilepaskan energi 241,8 kJ per mol. Jadi beda fasa, maka delta H reaksi standarnya juga akan berbeda. Kemudian, bagaimana harga delta H reaksi pembentukan unsur bebas? Nah, delta H reaksi pembentukan unsur bebas, delta HF0 unsur bebas, itu sama dengan 0. Jadi, delta HF0 besi adalah 0. Kalau logam ya, delta HF0 besi 0, delta HF0 magnesium 0, pokoknya semua logam, delta HF0-nya adalah 0. Kemudian bagaimana dengan non-logam? Maka delta HF0-nya juga 0. Kalau misalnya oksigen, maka dia dalam unsur bebasnya kan dia sebagai O2, maka 0. H sebagai H2 juga harganya 0. Cl2 dan sebagainya. Jadi, diulangi bahwa delta H pembentukan standar unsur bebas adalah 0. Definisi dari delta H pembentukan standar adalah besarnya perubahan entalpi untuk membentuk 1 mol zat. Jadi, misalnya kita ambil contoh misalnya ini ya, metanol. Metanol CH3OH. Pada suhu kamar, dia wujudnya cair. Berapa delta H-nya? Untuk membentuk 1 mol adalah min 238,6. Min 238,6 kilojoule per mol. Nah, dari unsur pembentuknya, apa unsur pembentuk dari metanol? Yaitu terlihat di sini C. Kemudian H. H dalam keadaan bebas adalah H2. Maka kamu tulis H2. Kemudian oksigen dalam keadaan bebas juga sebagai O2. Kemudian kamu tuliskan fasanya pada suhu kamar, pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu karbon itu pada suhu 25 adalah wujudnya solut atau padat, hidrogen wujudnya gas, oksigen wujudnya gas. Baru disetarakan. C-nya 1 udah setara, H-nya berapa di sini? 4 ya, maka di sini 2. Oksigennya di sini 1, maka ini setengah. Inilah persamaan termokimia reaksi pembentukan metanol. Kemudian, contoh yang lain misalnya. Apa misalnya? H2O gas ya. Nah, untuk membentuk 1 mol air berupa gas, itu delta H-nya berapa? Min 241,8 kilojoule per mol. Dari unsur pembentuknya, unsur pembentuk air adalah H2 dan O2. Kemudian H2 pada suhu 25 derajat Celcius fasanya gas, demikian juga oksigen. Kemudian kamu setarakan H2 udah setara, oksigennya di sini kanan 1, maka di sini setengah. Perhatikan, hanya di delta H reaksi standar kamu boleh menuliskan penyetaraan reaksi dengan pecahan.
Kenapa? Karena yang dijadikan patokan adalah 1 mol zat. Kalau delta H pembentukan untuk membentuk 1 mol zat. Kalau delta H peruraian untuk menguraikan 1 mol zat. Delta H pembakaran untuk membakar 1 mol zat. Maka untuk membentuk 1 mol air diperlukan setengah mol oksigen. Maka dibolehkan menuliskan penyetaran reaksi dengan angka pecahan. Hanya di delta H reaksi standar kalian boleh menuliskan penyetaran reaksi dengan koefisien pecahan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang contoh soal. Jika diketahui delta H pembentukan standar dari benzena atau C6H6 adalah plus 49 kilojoule per mol, berapa energi yang diperlukan untuk membentuk 39 gram benzena jika diketahui ARC12 hidrogen 1 pada keadaan tersebut, yaitu pada keadaan standar. Maka kita tulis dulu persamaan termo dari pembentukan benzena C6H6. Benzena pada suhu kamar dia wujudnya cair. Kemudian berapa delta H-nya? Adalah delta H0-nya adalah delta H reaksinya adalah plus 49 kilojoule per mol. Nah, benzena terbentuk dari unsur pembentuknya yaitu C dan H. Unsur bebasnya adalah H2. Kemudian pada suhu kamar C-nya padat. Pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius, hidrogennya fasanya gas. Kemudian kamu setarakan di kanan C-nya 6, maka ini 6C. Hidrogennya 6, maka ini 3. Nah, maka inilah persamaan termokimia dari reaksi pembentukan standar benzena. Kemudian, kalau yang ini adalah untuk membentuk 1 mol benzena. Kalau yang dibentuk cuma 39 gram benzena, berapa delta H-nya? Maka kita hitung dulu mol dari 39 gram benzena, yaitu 39 gram kali setiap 1 mol, MR-nya berapa? 12 kali 6, 72 ditambah 6. Berapa? 78 ya. 78 gram. Maka didapatlah angka 0,5 mol. Jadi, untuk membentuk 39 gram benzena setengah mol, delta H reaksinya adalah 0,5 mol kali setiap 1 mol plus 49 kilojoule. Didapatlah angka berapa? 24,5 kilojoule. Perubahan entalpi standar yang kedua adalah perubahan entalpi peruraian standar yang didefinisikan sebagai besarnya perubahan entalpi untuk menguraikan 1 mol zat menjadi unsur-unsur pembentuknya diukur pada keadaan standar. Nah, berapa besarnya delta H peruraian standar? Karena delta H peruraian merupakan lawan dari delta H pembentukan, maka besarnya delta H peruraian itu lawan dari delta H pembentukan. Jadi maksudnya begini,
Kalau misalnya delta H pembentukan standar dari kalsium karbonat adalah min 1207,1 kJ per mol, maka delta H peruraian standar dari CaCO3 adalah sama dengan plus 1207,1 kJ per mol. Jadi kalau pada pembentukan CaCO3 dilepaskan kalor sejumlah 1207,1 kJ tiap mol, maka pada peruraian 1 mol CaCO3 akan menyerap kalor sejumlah 1207,1 kJ. Nah, demikian juga kalau misalnya kalau delta H pembentukan standar etena adalah plus 52,30 kJ per mol atau menyerap kalor sejumlah 52,30 kJ per mol, maka delta H peruraian dari etena min 52,30 kJ per mol. Nah, bagaimana penulisan persamaan termokimianya? Sesuai definisi bahwa peruraian delta H peruraian standar adalah besarnya perubahan entalpi untuk menguraikan 1 mol zat menjadi unsur-unsur pembentuknya. Jadi, persamaan termokimia dari reaksi peruraian CaCO3 adalah, kalau kita tulis CaCO3 terurai menjadi unsur pembentuknya. Unsur pembentuk CaCO3 adalah Ca, C, dan O, yang dalam keadaan bebas dia berupa O2. Kemudian delta H-nya berapa? Plus 1207,1 kJ per mol. Kemudian Ca pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius wujudnya padat atau solut, karbon juga solut, sementara oksigen gas. Setelah itu kita setarakan jumlah atom kiri dan kanan. Ca-nya sudah sama, karbonnya juga udah sama. Nah, oksigennya di sebelah kiri 3, di sebelah kanan 2, maka ini 3/2. Maka inilah persamaan termokimia peruraian CaCO3. Contoh lain misalnya, bagaimana persamaan termokimia peruraian etena? Maka kita tulis dulu etena pada suhu kamar berupa gas terurai menjadi unsur pembentuknya, yaitu C dan H2. Delta H-nya adalah lawan dari pembentukannya, jadi min 52,30 kJ per mol. Setelah itu, kita perhatikan C-nya pada suhu kamar dia wujudnya padat, hidrogen pada suhu kamar berupa gas, kemudian C-nya di sebelah kiri 2, maka ini kali 2. H-nya di sebelah kiri 4, maka ini juga kali 2. Maka inilah persamaan termokimia dari peruraian etena. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut dengan aplikasi soalnya. Jika diketahui harga delta H pembentukan asam bromida standar adalah min 36 kJ per mol, maka untuk dapat menguraikan 3,36 desimeter kubik gas HBr diukur pada STP menjadi unsur pembentuknya yaitu hidrogen dan bromin, diperlukan kalor sebanyak berapa? Nah, di sini diketahui delta H pembentukan. Maka kita tulis dulu ya, jawab. Karena delta H pembentukan standar HBr adalah min 36 kJ per mol, maka
delta H perurean standar dari HBr adalah plus 36 kilojoule per mol. Kemudian ini adalah delta H untuk menguraikan 1 mol. Nah, sementara yang ditanya adalah berapa delta H untuk menguraikan 3,36 desimeter kubik HBr. Maka kita hitung dulu 3,36 desimeter kubik itu berapa mol. Maka hitung dulu mol. Kita tulis ya, mol dari 3,36 desimeter kubik HBr adalah 3,36 desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Nah, setiap 1 mol pada STP, ini soalnya pada STP, itu berapa volumenya? 22,4 desimeter kubik atau liter. Maka ketemu 0,15 mol. Sehingga berarti besarnya delta H perurean standar 3,36 desimeter kubik HBr. Nah, ternyata 3,36 desimeter kubik HBr itu adalah 0,15 mol. Berarti berapa delta H perurean dari 0,15 mol HBr adalah 0,15 mol kali setiap 1 mol berapa? Plus 36 kilojoule. Berarti 0,15 kali 36 adalah 5,4 kilojoule. Berarti jawabannya E. Jenis delta H reaksi standar yang ketiga adalah delta H pembakaran standar, yang merupakan besarnya perubahan entalpi untuk membakar 1 mol zat diukur pada keadaan standar. Membakar berarti mereaksikan suatu zat dengan oksigen. Maka persamaan termokimia dari pembakaran, misalnya diketahui pembakaran delta H pembakaran standar dari metanol adalah min 726 kJ per mol. Maka persamaan termonya adalah metanol CH3OH dibakar, berarti bereaksi dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Dengan berapa delta H-nya adalah min 726 kJ per mol. Setelah itu, kita setarakan unsur-unsur atau atom unsur yang bereaksi. C di sebelah kiri dan kanan sudah sama. Kemudian H-nya di sebelah kiri ada 4, di kanan baru 2, maka dikalikan 2. Yang di sebelah kanan dikalikan 2. Kemudian oksigennya di kanan menjadi 4. Di kiri ini 1, kalau ini di metanol ada 1 oksigen, berarti untuk O2-nya harus ada 3. Maka ini adalah 3/2. Maka inilah persamaan termokimia dari pembakaran metanol. Kemudian untuk pembakaran karbon diketahui melepas kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Maka persamaan termokimianya karbon dibakar bereaksi dengan oksigen. Nah,
Kita tuliskan fasanya pada suhu 25 derajat Celcius menjadi CO2. CO2 pada suhu 25 derajat Celcius, fasanya gas. Kemudian kita tulis delta H. Pembakarannya berapa? Min 393,5 kilojoule per mol. Setelah itu, kita setarakan reaksinya. Loh, ternyata sudah setara. Kemudian, kalau kita lihat di sini, ternyata reaksi pembakaran karbon itu sama dengan reaksi pembentukan CO2. Jadi harga 393,5 kilojoule per mol min 393,5 kilojoule per mol itu bisa merupakan delta HC 0 dari C atau delta HF0 dari CO2. Delta H pembakaran standar karbon atau delta H pembentukan CO2 standar. Contoh yang ketiga, bagaimana persamaan termokimia pembakaran butana? Kalau diketahui delta HC0 dari butana adalah min 2880 kJ per mol. Maka kita tulis dulu butananya C4H10 bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Berapa delta H-nya? Min 2880 kilojoule per mol. Setelah itu kita setarakan jumlah atom-atomnya. C di sebelah kiri ada 4, di kanan baru 1, maka ini dikalikan 4. H-nya ada 10 di kiri, di kanan baru 2, maka ini dikalikan 5. Nah, berarti oksigennya di sebelah kanan menjadi 8 ditambah 5, 13. 13 itu berapa O2? Dia 13 per 2. Maka inilah persamaan termokimia dari pembakaran butana. Nah, inilah tabel delta H pembakaran beberapa zat. Misalnya karbon ya. Dan ini adalah reaksi persamaan reaksinya. Ini harga delta H-nya. Jadi kita bisa menuliskan misalnya berarti persamaan termokimia dari pembakaran magnesium adalah Mg plus O2 menjadi MgO. Kemudian kamu tulis delta H-nya. Berapa? Min 602 kilojoule per mol. Kemudian jangan lupa harus disetarakan. Mg-nya sudah sama, oksigennya, maka ini menjadi setengahnya. Inilah persamaan termokimia pembakaran magnesium. Nah, begitu juga dengan reaksi pembakaran zat-zat yang lain, caranya sama. Contoh soal dari delta H pembakaran standar. Jika diketahui pada pembakaran 1,6 gram gas metana dibebaskan kalor 80,2 kJ, maka tentukan harga delta H pembakaran standar dari metana. Kemudian tuliskan persamaan termokimianya. Tulis jawab. Nah, pembakaran 1,6 gram metana dibebaskan kalor 80,2 kJ. Dibebaskan kalor berarti reaksinya eksoterm, maka harga delta H-nya negatif. Kemudian
Untuk menghitung berapa panas pembakaran standar dari metana, maka kita harus menghitung dulu atau kita ubah dulu 1,6 gram metana menjadi mol. Berarti mol 1,6 gram metana adalah 1,6 gram setiap 1 mol adalah MR dari metana. 12 ditambah 4, 16 gram ya. Maka 0,1 mol. Nah, berarti untuk membakar 0,1 mol metana akan dibebaskan kalor 80,2 kJ. Maka delta H pembakaran standar dari metana adalah 1 mol metana kali setiap 0,1 mol dibebaskan kalor 80,2, berarti delta H-nya min ya. Min 80,2 kilojoule. Didapatlah angka min 802 kilojoule per mol. Inilah harga delta H pembakaran standar metana. Maka kalau ditanya bagaimana persamaan termokimia dari pembakaran metana, ya kita tulis reaksi pembakaran metana. Pembakaran metana berarti bereaksi dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O dengan delta H pembakaran standarnya, harganya adalah min 802 kilojoule per mol. Tinggal kita setarakan, C sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, udah sama. H-nya 4, ini baru 2, maka ini dikalikan 2. Sehingga oksigen di sebelah kanan ada 4. 2 ditambah 2 kali 1. Sementara di sebelah kiri baru 2, maka ini dikalikan 2. Nah, setelah oksigennya dikalikan 2, maka reaksi ini udah setara. Inilah persamaan termokimia dari pembakaran metana. Kemudian, jenis delta H reaksi standar yang keempat adalah delta H netralisasi standar, yaitu besarnya perubahan entalpi untuk menetralkan 1 mol asam atau 1 mol basa pada keadaan standar. Dan tentu saja untuk menetralkan 1 mol asam maka diperlukan basa. Untuk menetralkan basa sebaliknya diperlukan asam. Nah, misalnya diketahui delta H netralisasi standar dari NaOH adalah min 57,62 kJ per mol. Berarti persamaan termokimianya NaOH aqueous. Nah, untuk menetralkan basa itu asam. Bisa aja kita tulis misalnya asamnya HCl menjadi NaCl plus H2O dengan delta H adalah
min 57,62 kilojoule per mol. Nah, inilah reaksi netralisasi yang pada prinsipnya menetralkan 1 mol OH dengan 1 mol H plus, menetralkan 1 mol OH min dengan 1 mol H plus menjadi H2O, 1 mol H2O. Itulah delta H netralisasi. Dan untuk menghitung delta H netralisasi itu dilakukan melalui percobaan dengan kalorimeter dan disebut dengan kalorimetri. Dan itu akan dibahas nanti pada materi menghitung delta H reaksi dengan beberapa cara, antara lain itu, yaitu dengan kalorimetri. Kemudian, delta H reaksi standar yang kelima adalah delta H pelarutan standar, yang didefinisikan sebagai besarnya perubahan entalpi untuk melarutkan 1 mol zat membentuk larutannya diukur pada keadaan standar. Contohnya, untuk melarutkan natrium klorida pada keadaan standar ternyata diserap kalor sejumlah 5 kilojoule per mol. Sementara untuk melarutkan 1 mol kalsium hidroksida ternyata dilepaskan kalor sebesar 168 kilojoule. Nah, berarti persamaan termonya adalah untuk yang pertama NaCl padat, melarutkan berarti, nah ditambahkan air liquid ya, maka dia akan menjadi NaCl aqueous. Jadi garam dapurnya akan larut. Maka delta H-nya plus 5 kilojoule per mol. Begitu juga dengan kalsium hidroksida. Berarti reaksi pelarutan berarti kalsium hidroksida dilarutkan dalam air. Dalam hal ini dia tidak bereaksi dengan air, airnya hanya berfungsi sebagai pelarut. Jadi yang tadinya padat menjadi kalsium hidroksida aqueous. Nah, delta H-nya adalah min 168 kilojoule per mol. Kemudian ini ada soal, perhatikan data persamaan reaksi termokimia berikut ini. Jadi ada 5 persamaan reaksi termokimia. Kemudian kamu disuruh menentukan dari kelima persamaan termokimia ini mana yang merupakan delta H pembentukan standar, delta H peruraian standar, dan delta H pembakaran standar. Kita lihat satu persatu. Untuk nomor 1, ini merupakan reaksi apa? Ini adalah delta H pembentukan standar, ya kan? Dari NaCl. Untuk reaksi yang kedua, itu merupakan delta H pembakaran standar karbon. Tapi juga merupakan delta H pembentukan gas CO. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, itu adalah reaksi delta H peruraian dari amoniak. Decomposition. Kemudian reaksi yang keempat,
SO2 menjadi S dan O2 itu juga delta H perurean standar dari SO2. Kemudian yang kelima, itu merupakan apa? Delta H pembakaran standar dari etanol. Nah, setelah itu mana yang sesuai dengan permintaan soal? Mana yang merupakan delta pembentukan standar? Yaitu 1 ya. Kemudian 2. 1, 2. Kemudian yang perurean adalah reaksi pada nomor 3 dan 4. Kemudian yang pembakaran adalah reaksi pada nomor 2 dan nomor 5. Maka perhatikan delta HF0 kita bedah satu-satu ya. Delta H pembakaran standar ada nomor 1. Lihat nomor 1 pembakaran. Delta H pembentukan standar. Di nomor 1 adalah delta H pembentukan standar. Berarti ini benar. Delta H pembentukan standar. Kemudian yang kedua adalah delta H perurean standar. Mana yang delta perurean standar adalah reaksi nomor persamaan termonomer 3 dan 4. 3 dan 4. Berarti 3 dong yang benar ya. Ini kan 1 benar ya. Tadi 1 di atas benar. Kemudian delta H pembakaran. Yang pembakaran adalah nomor 2 dan 5. Ini pembakaran. Ini juga pembakaran. Nah, berarti yang nomor 5. Maka jawabannya adalah C. Nah, dengan demikian pembelajaran kita tentang jenis-jenis perubahan entalpi reaksi standar sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.